Ayo, saya udah di record ya. Oke, aman. 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 Oke, kita mulai ya. Ya. Ya, selamat malam. Ketemu lagi di podcast Voice of Raw. Malam ini kita tampil spesial gitu, tampil pertama kali untuk Zoom. Kita kerjasama dengan JIPFest, Jakarta International Photo Festival untuk edisi podcast hari ini gitu. Kita akan membahas dapur dapur-dapur festival fotografi yang ada di Indonesia. Ya, ini kita spesial juga ini kedatangan eh, tiga, tiga, tiga festival fotografi, status 4 sama kita gitu. Jadi ada dari Jokfis, Jogja Fotografi Festival, ada Nia, ada Mas Christian dari Jipfest, Jakarta International Fotografi Festival, dan ada Mbak Anin dari Solo Fotografi Festival. Jadi malam ini kita istimewa gitu, berkumpul untuk 4 festival yang ada di Indonesia untuk ngobrol bareng gitu tentang dapur kita masing-masing gitu. Dan pasti pasti akan seru gitu dengan berbagai macam karakteristik yang ada gitu antara Bandung, Jakarta, Jogja dan Solo gitu. Apa yang terjadi dengan festival-festival kita nanti gitu. Nah, untuk pertama kita akan ngobrol sama Nia dari Jogja Fotografi Festival gitu. Yang Jogja Fotografi Festival ini yang akan tampil duluan gitu. Jadi festival fotografi di Indonesia itu rada unik gitu karena kita tuh berderet gitu di bulan di bulan Agustus sampai November itu ber, berdampingan gitu. 4 festival fotografi yang ada di Indonesia akan tayang di bulan Agustus sampai September. Jadi menarik tuh. Ntar ada di Jogja yang diawalin di Jogja, terus ada di Jakarta, di Bandung dan di Solo, diakhirin di Solo. Nah, ini kita mau mau nanya ini ke Nia nih yang awal-awal nih, awal yang paling awal Agustus ini akan tampil. Dan ini edisi pertama ya, Jogfis ya. Benar, edisi pertama. Jogfis ini menarik ini. Eh sama sih pertanyaannya ke teman-teman gitu. Untuk apa sih kita bikin festival itu? Oke, Silakan ya. berarti kita akan menjawab secara bergantian ya. Iya, selalu Ini gantian. untuk Festival Jogja Fotografi Festival, festival ini sebenarnya diselenggarakan oleh Ruang Mes 56. Jadi aku hadir di sini dengan kapasitas sebagai manajer festival yang semacam mengorkestrasi festival dan gagasan-gagasan sebenarnya muncul dari kolektif Ruang Mes 56 gitu. Em, Kenapa membuat festival? Untuk Jogja Photographic Festival sendiri, Mes 56 punya sudah bermimpi memiliki festival cukup panjang, sudah sejak lama gitu ya. Dan di Indonesia, Mes dengan 21 tahun berkolektif gitu, mereka mungkin punya kewajiban juga untuk membuat festival memang. Karena eh, mendaku sebagai sebuah kolektif dengan media fotografi salah satunya gitu. Mes turut hadir meramaikan apa ya diskusi atau diskursus tentang fotografi itu sendiri gitu. Ketika festival itu dihadirkan, festival diharapkan bisa menyatakan itu secara lebih lebih kompleks gitu dan melihat kenyataan-kenyataan fotografi hari ini. Jadi ide awal dari festival fotografis ini kan ingin membuka atau melihat kembali perspektif fotografi yang bermunculan hari ini ya, kayak fotografi yang ada di mana-mana, terus kemudian apakah kita pernah benar-benar menganggap itu sebagai fotografi gitu. Jadi
ada perspektif yang coba dicari dan coba dilantangkan di festival. Kalau secara gagasan mungkin ke arah sana gitu. Kenapa festival dan fotografi yang digunakan semua orang, ada di semua media, di semua disiplin. Juga Mes punya kedekatan dengan seni rupa juga ya, dunia seni rupa. Itu tuh gimana sih kita ngelihatnya hari ini gitu? Apakah sepertinya ada hal-hal lain yang perlu kita temukan dari fotografi gitu? Atau kalau istilahnya Pak Aki sebagai direktur tuh, ayo kita klaim balik apa yang seharusnya fotografi klaim gitu. Ini film tuh apa awalnya fotografi loh. Coba yuk kita klaim itu sebagai iya ini karya fotografi juga gitu. Jadi gimana fotografi bekerja sebagai perspektif ini berlangsung gitu. Ada gagasan yang lagi diupayakan di dalam festival. Mungkin itu ya kalau dari Jovis. Ini punya misi besar pertama dan harus ada ini daya dobraknya kayak tinggi gitu, mengklaim kembali gitu, merebut kembali gitu. Tapi ya itu menarik ketika ketika festival-festival ini juga udah punya ideologi dan gagasan-gagasan apa yang pengen dicapai gitu kan. Jadi menarik ketika tadi di Jokvis dengan hostnya teman-teman dari Mas 56 yang emang dekat dengan seni rupa gitu kan, dengan ya apa ya narasi besar yang merebut kembali apa yang bisa apa yang harusnya dimiliki oleh fotografi gitu yang mungkin tampaknya malu-malu yang orang-orang fotografinya sendiri mengklaim bahwa itu sebenarnya fotografi yang mungkin eh, bisa menjadi festival ini menjadi berbeda ya dengan yang lain gitu melihat list-listnya juga kebanyakan juga melibatkan seniman-seniman non fotografis gitu kan yang akhirnya eh, kita bertanya juga bahwa festival ini untuk siapa sebenarnya gitu. Pertanyaan soal festival untuk siapa, sebenarnya kalau untuk komunitas fotografi sendiri, apa yang pengen dibangun adalah percakapannya gitu. Kalau selama ini apa ya upaya untuk merebut bukan iya merebut kembali atau kayak menarik apa yang berlangsung di disiplin lain, terus kemudian di ranah fotografi dibicarakan kan, itu harapannya ya. Jadi ketika untuk siapa, untuk wilayah fotografinya sebenarnya eh, apa terbangunnya percakapan-percakapan itu gitu, percakapan dengan juga dengan disiplin lain, dengan orang-orang yang lain yang lebih luas, dan membicarakan penggunaan fotografi hari ini sih untuk publik ya, untuk publik sebenarnya ada capaian itu, tapi rasanya eh, ketika kita ngomong publik kan kemudian publik yang mana gitu. Kalau kami mau publik Jogja yang lebih luas dengan penggunaan kamera hari ini, pemanfaatan apa ya foto hari ini itu jadi oh sepertinya ini bisa dicicil nih. Kita bisa mencuplik-cuplik tiap-tiap praktik yang selama ini berlangsung gitu. Biar terbicarakan, biar terbahasakan baik dari apa ya teman-teman di wilayah eh, fotografi sendiri yang mungkin ada, terus kemudian juga teman-teman yang lebih luas yang sebenarnya menggunakan fotografi itu gitu. Mimpinya mah ketemu sebanyak-banyaknya orang sih, tapi karena fotografi sebenarnya dipakai sama semua orang kan ya hari ini gitu. Menarik, menarik, menarik. Eh, Mungkin ini bergeser pertanyaan sama gitu, pertanyaan sama ke Mas Christian ini yang mewakili GFest nih. Eh, Mengapa sih GFest itu perlu diadakan dan apa sih awalnya GFest itu di apa ya digaungkan gitu dan tadi gitu, untuk siapa gitu festival ini sebenarnya itu dan apa manfaatnya? Iya, terima kasih Mas. Eh, Jadi kalau flashback sedikit, GFest itu idenya muncul tuh 2018 sebenarnya. Waktu itu Mbak Swanti dari Panya Foto Institute ngajak ngobrol gitu, terus nanya,
kita bikin sesuatu yuk, ada kegiatan fotografi gitu di Jakarta. Nah, waktu itu saya langsung memunculkan ide festival karena waktu itu saya melihat kayaknya ada yang kosong di Jakarta setidaknya gitu ya untuk ada festival foto. Saya bilang ke Mbak Sati, kita bikin sesuatu yang nggak ada dan dibutuhkan. Gitu. Lalu saya mengajukan festival. Saya belum berkunjung ke banyak festival sih, baru beberapa gitu, dan saya lihat itu perlu ada di Indonesia, di Jakarta gitu. Pelakunya banyak, industrinya besar, isu yang diangkat penting gitu. Tapi platform yang mempertemukan semuanya itu belum ada waktu itu. Jadi saya mengusulkan itu. Nah, Mbak Swanti awalnya keberatan karena dibuat dia bayangan dia festival itu besar, capek, mahal gitu ya. Terus cuma saya nggak mau bikin acara kecil-kecil gitu. Kalau buat saya capeknya sama kurang lebih gitu. Butuh manpower juga, butuh dana juga. Jadi kenapa kita nggak bikin yang memang belum ada aja di Jakarta? Nah, saya nggak punya latar fotografi, jadi bukan fotografer, bukan kurator foto, bukan editor foto, jadi nggak punya latar itu. Latarnya lebih di media, dan lamanya sebenarnya di media travel. Dari situ sebenarnya berkenalan dengan banyak teman-teman fotografer dari situ, dari media. Nah, dulu ingat banget saya kerja di media, ya terlibat di industri media gitu ya. Belajar pertama dari kampus gitu. Terus akhirnya jadi profesi. Dulu saya ingat banget foto itu awalnya lebih kayak pelengkap gitu, penunjang sebuah berita. Jadi beritanya panjang, fotonya kecil. Kalau teman-teman di Tempo tuh bahkan foto nggak begitu dianggap, tuh saya ingat banget. Investigasi teksnya itu, narasinya itu yang lebih penting. Foto itu melengkapi aja gitu. Nah, terus belakangan seiring tumbuhnya popularitas kamera gitu ya, dan juga medium untuk mempublikasikan foto. Foto semakin penting, justru kadang-kadang saya melihat ada tendensi dan semakin menguat gitu sepanjang karir itu. Orang ngelihat fotonya dulu baru baca teksnya. Jadi kalau fotonya menarik, dia tergoda untuk baca teksnya. Jadi tadinya pelengkap, penunjang, atau bahkan aksesori aja gitu. Perlu ada supaya nggak terlalu berat gitu halamannya. Justru berbalik, jadi yang utama gitu. Ya nggak berlaku untuk semua saja. Tapi ada kecenderungan itu, terutama di media tempat saya kerja, di media travel. Ketika foto malah jadi kekuatan utamanya gitu. Nah, dari situ saya belajar sedikit tentang fotografi gitu. Terus belajar bahwa medium ini cukup powerful sebenarnya untuk banyak hal ya, untuk edukasi, untuk hiburan, untuk sampai manipulasi dan mobilisasi gitu. Foto itu bisa jadi tools yang powerful dengan beragam tujuan baik dan buruk gitu. Nah, saya ngelihatnya itu. Nah, lalu ide festival berangkat dari pemahaman saya tentang foto seperti itu. Ide festival sebenarnya kalau bicara untuk siapanya itu ada dua sih. Jadi saya selalu membayangkan kita berjarak dulu sebelum bikin festival, kita lihat ya kayak Java Jazz Festival itu untuk siapa sih sebenarnya? Kalau di jazz ada Java Jazz Festival gitu. Lalu nanti di Solo tuh banyak sekali festival, ada gamelan gitu ya. Lalu juga kita melihat misalnya di otomotif gitu. Ada Gaikindo Motor Show misalnya seperti itu ya. Formatnya juga kurang lebih ke kemeriahannya seperti sebuah festival. Lalu foto ini mau seperti apa? Ini target marketnya kalau bahasa bisnisnya B2B atau B2C gitu. Ini untuk siapa? Nah, kalau GFest sebenarnya untuk dua-duanya. Jadi pertama B2B dalam konteks untuk pelakunya, untuk orang yang bergerak di industri fotografi, dari ya nggak cuma fotografer, ada penulis, kritikus, kurator, penerbit buku foto, dan pada perusahaan percetakan, perusahaan kamera, dan seterusnya. Itu. Lalu B2C itu untuk publik. Makanya acara program-program di GFest tahun ini ada 16 program. Itu belang sebenarnya dibilang. Ada yang memang B2B, misalnya portfolio review itu udah jelas B2B untuk pelaku. Tapi juga ada pameran itu B2C.
bukan untuk fotografer, tapi untuk publik, untuk melihat isu cerita yang ditampilkan para fotografer. Jadi kalau dilihat programnya terbelah di situ gitu. Untuk siapanya tuh ada dua tadi, B2B dan B2C. Nah, kalau saya selalu melihat fotografi, foto itu sebagai medium. Jadi apa sebenarnya yang mau disampaikan lewat foto ini tuh apa gitu. Jadi jarang sekali kita berkutat, misalnya di GFest nggak pernah ada tuh misalnya kelas tentang membahas lensa gitu misalnya. Kita nggak pernah fokus ke alat, gitu. Tapi fokusnya ke apa sih cerita yang mau disampaikan, gitu. Apa isu yang mau diwartakan ke publik ini apa gitu, relevansinya apa. Itu kalau tentang apa visi gitu ya, kayak GFest ini mau dibawa arahnya mau kemana gitu. Kalau visi besarnya sih visi ada kurang lebih 3 lah ya. Jadi yang pertama itu kita ingin jadi acara yang menghibur gitu. Orang tuh datang ke GFest itu terhibur gitu. Yang kedua mendidik. Jadi orang datang itu bisa nambah ilmu, nambah jaringan, nambah wawasan. Nah yang terakhir yang kita bisa dibilang mimpi luhurnya tuh ingin jadi kayak semacam agen perubahan lah gitu. Jadi lewat keterlibatan fotografer dalam program-program GFest, kita berharap mereka jadi fotografer yang lebih baik, menghasilkan karya yang lebih berbobot, gitu. Menghasilkan cerita-cerita yang lebih berdampak luas ke publik. Gitu. Lalu juga dari publik yang datang ke GFest, tergerak oleh ide-ide yang dibahas di diskusi, public lecture, karya-karya yang ditampilkan, cerita-cerita yang ditampilkan lewat karya di pameran. Itu sih. Ya, itu yang coba dilakukan sih dalam 3 edisi terakhir, sekarang mau edisi keempat. Oh iya, ini sekarang keempat Mas ya berarti ya? Ya, tahun ini keempat. Oke, tadi dari Jokvis sudah, dari GFest sudah gitu. Sekarang saya juga mewakilin Bandung Pertemuan, moderator dan jadi double job ini. Iya ya, kalau kalau dari Bandung Pertemuan sih sebenarnya gitu. Kenapa kita dulu pengen di awal 2013 kita mulai festival itu emang berawal dari kampus gitu, berawal dari kampus yang kampus fotografi Unpas gitu. Kita pengen kok di Indonesia tuh nggak ada festival ya gitu. Terus ada semacam tanggung jawab tuh dari kampus itu. Nah ini sebenarnya kesempatan kampus untuk menjawab pertanyaan bahwa kampus itu bisa ngasih apa gitu. Society fotografi lah minimal gitu. Apa gitu akhirnya kami menginisiasi gitu satu festival karena ada kekosongan nih, kekosongan cukup lama, mungkin nggak ada gitu kan, nggak ada festival yang reguler, maksudnya festival yang tiap tahun, festival fotografi di Indonesia yang anual tiap tahun itu yang setahu saya nggak ada waktu itu, gitu. Belum ada lah yang anual gitu, yang rutin gitu. Wah, kok di Indonesia nggak ada kayak gini nih, kosong banget nih. Padahal festivalnya kayak kayak bagi kami itu kayak merepresentasikan wajah gitu fotografi Indonesia yang ini perlu diadakan gitu kan waktu itu. Wah akhirnya ini kesempatan kampus untuk memberikan manfaat lah untuk society-nya gitu kan, society fotografi terutama gitu kan, bahwa ayo kita bikin festival gitu, bikin festival 2013 itu kita memberanikan bikin festival yang emang tujuannya satu sebenarnya, di samping mengisi kekosongan itu adalah sebenarnya pengen ada kayak terputus gitu. Dulu itu mungkin stuck ya, masih stucknya fotografi Indonesia gitu, yang kayak terputus, kita itu kayak terputus, yang kampus jalan sendiri, yang profesional jalan sendiri, yang seni jalan sendiri, semuanya kayak jalan masing-masing gitu kan. Nah, kita pengen ada satu festival yang tujuannya juga selain tadi itu, yaitu untuk gimana kita jadi ini titik temu itu antara industri, antara akademisi, antara hobis, antara seniman ataupun elemen-elemen fotografi yang lain untuk jadi
jadi satu dalam satu acara gitu, kesempatan kita untuk berkumpul gitu. Akhirnya kita memilih untuk ya udah, akhirnya apa festivalnya apa nih, Mon gitu, Mon sebulan nih, iya sebulan, bikin itu gitu dengan segala keterbatasannya gitu, yang akhirnya terwujud tahun 2030. Akhirnya kita harus punya komitmen juga ketika kita membuat festival, ini harus ada kelanjutannya gitu kan. Ini kita berjalan terus tiap tahun gitu. Akhirnya pada titik fase yang ini harus berubah gitu. Pengelolaannya harus berubah. Bukan berarti eh, tidak satu pihak kampus gitu, tapi ini harus dikelola secara profesional karena berhubungan dengan funding gitu. Funding gitu, funding yang harus dikelola profesional. Kita tidak bisa apa ya, menumpukan gitu eh, pendanaan ataupun apapun dari satu pihak gitu kan. Akhirnya kita mengevaluasi setelah jalan 5 tahun, 6 tahun, enam kali sesi itu gitu. Itu kita akhirnya ngasih ngasih break gitu, ngasih break ini gimana mau dibawa kemana festival kita ini gitu. Kalau ini sudah saatnya kita harus mandiri segalanya gitu. Akhirnya kita break, akhirnya tidak terjadi kesepakatan gitu. Akhirnya di tahun selanjutnya kita ambil alih gitu, diambil alih oleh, karena dari awal juga dari Raw Syndicate juga menghost terus gitu dari awal gitu untuk mendampingin teman-teman itu. Akhirnya karena banyak, ketika kita selesai di edisi kelima itu banyak yang bertanya dan banyak berharap gitu kan, kok kamu berhenti sih, artinya harapan-harapan itu yang memuncak kembali bahwa festival ini harus ada lagi gitu kan. Akhirnya eh, kita harus diambil alih ini lagi gitu. Ya sudah, kita kelola lagi gitu eh, untuk kita gulirkan kembali, karena nggak boleh putus gitu, nggak boleh putus bahwa di Indonesia harus ada festival gitu. Semakin banyak festival akan semakin bagus gitu. Jangan sampai putus. Akhirnya kami mengelola kembali dengan visi-visi yang mungkin akhirnya berubah gitu, berubah yang dulunya skopnya hanya eh, narasi-narasi kecil. Akhirnya kita memutuskan ini harus berubah sesuai dengan eh, tempat kita gitu. Akhirnya setelah pandemi, karena itu keputus lagi pandemi, akhirnya waduh ini akhirnya kita tiarap lagi. Setelah itu 2020 kita mulai lagi gitu. Dan karena rumah kita di Cikapundung, akhirnya kita memutuskan bahwa festival ini harus untuk publik. Jadi gimana kita merayakan eh, fotografi, keriaan fotografi ini, kita harus memanjakan publik. Selama ini kita kayak semacam egois gitu, hanya untuk kita gitu. Show kita tuh hanya kita. Akhirnya Bandung Fotografi Mon memilih untuk festival yang harus tumbuh bersama kotanya gitu. Kebetulan rumah kami di Pasar Cikapundung di tengah kota Bandung. Akhirnya kita memutuskan kita harus tumbuh bersama kota dan masyarakat yang ada di sini. Akhirnya kami mengambil positioning bahwa ini festival untuk publik gitu. Festival untuk publik yang akhirnya menyesuaikan semua venue, semua pendekatan berfotografinya harus bisa menjembatani antara kita sebagai pelaksana festival dengan publik gitu. Jadi biar publik yang merayakan juga gitu. Dan gimana tingkat partisipatif publik itu juga penting bagi. Akhirnya kita memilih bahwa venue-nya harus di ruang-ruang alternatif, ruang-ruang yang bukan sebagai venue venue resmi dalam exhibition gitu. Kami banyak menggunakan area-area publik, tempat-tempat yang emang bukan sebagai venue pameran, yang itu yang jadi semacam identitas kita gitu, identitas bahwa Bandung Fotografi Mon itu festivalnya harus bukan berbeda dalam artian venue-nya aja gitu, bahwa kita harus punya identitas sendiri gitu, bahwa
ini festival yang dikelola dengan Bandung pisan gitu, Bandung dengan kenakalannya, dengan mungkin kalau melihat Bandung Fotografi Month tuh acak-acakan, ya itulah Bandung gitu. Bukan berarti Bandung acak-acakan, tapi kami merasa bahwa fotografi Bandung itu fotografi cara kami dengan sudut pandang kami gitu. Dan akhirnya semakin waktu ke sini kita mendekatkan pada kita itu kayak di apa ya, diberkahi dengan bonus geografi yang dekat dengan pusat pusat pergerakan Indonesia, yaitu Museum Asia Afrika gitu. Jadi akhirnya itu yang juga menjadi semangat kami gitu sekarang ini, yang terbarukan ini gitu, untuk gimana gitu semangat Asia Afrika ini bisa jadi kekuatan di fotografi juga. Tadi kalau di Jokvis gimana merebut kembali supremasi fotografi terhadap medium-medium lain gitu. Nah, di Bandung Fotografi Month mencoba untuk gimana kekuatan Asia Afrika ini gitu. Kita juga bisa jadi kekuatan power fotografi gitu, jadi posisi tawar, apalagi sekarang posisi dunia ketiga ini juga dipertimbangkan itu dengan mandeknya fotografi formalis yang di luar sana. Itu kesempatan kita untuk bisa menunjukkan kembali gitu fotografi Indonesia gitu. Nah, akhirnya kita akan Bandung Fotografi Month punya cita-cita besar bahwa ya kita harus berdikari gitu, bermandiri, dan punya daya dobrak terhadap apa yang kita punya gitu, apa yang kita miliki, itu yang akan jadi apa ya, jadi tampilan di Bandung Fotomonth edisi sekarang sampai edisi selanjutnya. Yang itu kan ntar berpengaruh juga ntar pada pemilihan artisnya, yang akan melibatkan banyak masyarakat, akan melibatkan banyak fotografi atau seniman dari kawasan Asia dan Afrika gitu. Begitu kalau di Bandung Fotografi Month gitu. Nah, kita lanjut nih ke Solo Photo Festival. Mbak Nin? Ya, oke. Terima kasih Mas Bayu. Ya, Solo Foto Festival ya. Jadi sebenarnya awal dari SPF dulu itu adalah terinspirasi sebenarnya sama BPM ya. Jadi kita punya keinginan sih di awal dulu ya, 2013 itu waktu dulu namanya memang masih SPM Solo Fotoman. Itu gara-garanya ada mahasiswa memang kan yang suka main ke Bandung, main ke BPM, terus aduh Bu, gimana sih kenapa ya di Solo nggak ada acara, nggak ada festival gitu. Ya sudah, akhirnya kita ngobrol dosen sama mahasiswa, teman-teman mahasiswa gitu kan. Kebetulan juga akhirnya ditentukanlah satu masa di mana sampai saat ini menjadi satu tanda dari perhelatan tersebut, bahwa tanggal 9 itu kan kebetulan hari jadinya prodi kami di fotografi isi Surakarta. Ya udah, awalnya seperti itu. Kita ingin merayakan bersama pihak lain gitu, tidak hanya teman-teman di dalam prodi. Nah, kemudian perayaan tersebut diinginkan atau diproyeksikan sebagai sebuah ajang bertemunya para mahasiswa fotografi saat itu ya, semua mahasiswa fotografi yang ada di Indonesia, yang saat itu ada isi Jogja, isi Padang Panjang, Denpasar, Polimedia, Trisakti. Nah, itu kan sebenarnya kan acara yang memang digagas untuk mahasiswa ya. Jadi bagaimana kami bisa mewadahi teman-teman mahasiswa itu untuk bisa bertemu, untuk bisa memberikan satu pandangan baru, untuk bisa saling melihat seperti apa sih teman-teman karya teman-teman foto di Jogja, di Solo, terus teman-teman foto di Jakarta seperti apa. Jadi kemudian menjadi satu ajang komunikasi bagi mereka, para mahasiswa itu, yang kemudian nanti juga bisa memberikan satu jaringan-jaringan baru ya, link-link baru terhadap para mahasiswa itu. Nah, itu 2013 sebenarnya
SPM itu, kemudian sempat juga vakum kami 2014 vakum di situ, kemudian kami ingin membuat sesuatu yang lebih jadi tidak hanya sekedar ini perayaan ulang tahun prodi, bukan hanya sekedar seperti itu. Kemudian kami merubah nama itu menjadi ada festivalnya gitu, jadilah SPF itu. Jadi dari 2015 SPF pertama masih tetap dengan tujuan kami ingin mengumpulkan semua teman-teman mahasiswa fotografi ya untuk bisa semacam ikut memeriahkan gitu, karena kami dulu berpikirnya bahwa belum tentu teman-teman mahasiswa yang punya nilai lebih dalam hal fotografi, artinya mereka mungkin karyanya bagus, fotonya bagus, tetapi tidak punya kesempatan di perhelatan lain, atau mungkin belum punya kesempatan untuk pameran di mana segala macam. Nah, itulah kenapa kemudian kami mewadahi itu sebagai ajang teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia itu untuk bisa menjadi satu dalam SPF itu. Nah, kemudian karena ini sebenarnya memang diselenggarakan juga oleh prodi kami ya di fotografi. Nah, kemudian kami sifatnya masih fleksibel sebenarnya ya. Jadi dan satu hal yang menjadi penting adalah bahwa dalam SDM kami kan berubah-ubah ya, jadi setiap tahun pasti berubah. Nah, di situ juga banyak sekali evaluasi yang dilakukan, misalnya dari pihak luar, kayak di Solo. Ini kenapa sih SPF kesannya eksklusif semacam itu. Nah, kemudian kami mencoba untuk bisa melebarkan atau memperluas jangkauan. Kemudian ada di tahun 2017-18 itu sudah melibatkan teman-teman fotografer ataupun seniman dari luar yang memang dia non mahasiswa gitu. Nah, yang menjadi poin di sini adalah memang tetap ada satu ajang di mana mahasiswa itu di seluruh Indonesia itu berkumpul, kemudian mereka bisa memberikan melakukan diskusi tentang baik itu tentang fotografi ataupun tentang konsep-konsep seni segala macam yang mungkin mereka selama ini hanya mendapatkan di lingkungan kampusnya ya, di kotanya, tapi di sini kan kemudian bertemu seluruh mahasiswa itu dalam satu suasana, di suasana festival semacam itu gitu. Nah, kemudian masih tetap masih tetap dengan konsep festival itu. Ada lagi pengembangan yang tadinya belum ada sistem kuratorial di awal-awal, kemudian bisa lebih tertata lagi, ada kurator. Waktu itu sempat ya hanya untuk seleksi saja itu di tahun 2018 ya, 19. Kemudian di 2020 itu kuratorial sudah mencakup keseluruhan konsep dari tema dalam festival di tahun tersebut gitu, hingga saat ini. Itu. Jadi intinya memang SPF itu tujuannya adalah untuk mempertemukan dan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang mungkin yaitu tadi ya, yang merasa mereka belum pernah atau tidak ada, menurut mereka ya, tidak ada ruang untuk berekspresi. Jadi kami sediakan itu untuk mereka para mahasiswa. Itu kalau untuk SPF. Menarik, nah paparannya masing-masing punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu, dengan karakteristik kota mungkin ya gitu, karakteristik kota dan karakteristik pembuatnya gitu. Yang menarik dari festival-festival ini, biarpun berdekatan gitu kan, ini akan
dipastikan akan tampil berbeda gitu dengan rasanya masing-masing yang mungkin teman-teman juga akan jadi nilai tambah bahwa teman-teman pengunjung nanti gitu mungkin tidak akan apa ya bosen melihat yang duluan Jogja jadi yang ntar yang terakhir tuh jadi nggak enak gitu, tapi karena masing-masing punya punya tawaran punya punya ciri khas yang ini bisa jadi kayak destinasi terusan gitu dari Agustus sampai November gitu. Fotografi Indonesia disuguhkan perayaan fotografi ya, kita bisa menyebutkan ini perayaan fotografi bersama gitu dengan rasanya masing-masing gitu. Nah, ini masuk lagi ke bahasan yang dapur ini sebenarnya kan lebih dapur gitu. Apa sih kendala-kendala yang apa ya kendala-kendala utama yang dihadapi oleh masing-masing festival gitu. Mungkin yang pasti kan kendala banyak. Yang klasiknya kan pendanaan gitu. Apakah gimana sistem-sistem pendanaan gitu kan? Karena ya mau nggak mau festival ini kan tadi Mas Christian awalnya bilang bahwa festival ini pasti akan membutuhkan dana yang sangat besar banget gitu kan. Lumayan besar lah gitu, untuk menguras kantong masing-masing penyelenggara ini kan. Nah, ini bisa jadi masalah, bisa jadi ini sebagai bahan belajar kita untuk gimana pengelolaan festival-festival ini gitu kan. Jadi eh, kita pengen tahu juga kendala-kendala apa yang bisa jadi kendala-kendala umum ataupun malah bisa jadi kendala-kendala ini bisa jadi diminimalis ketika kita tahu teman-teman yang lain tuh mengelolanya kayak bagaimana gitu. Nah, ini kita mau tanya balik lagi ke Nia nih. Kendala festival. Untuk Jogja Photography Festival sendiri, festival ini didanai oleh Dana Indonesiana. Jadi MES 56 di tahun lalu, itu mendapat eh, dana Indonesiana untuk institusi, lalu kemudian mereka dari sana gitu, dana kelembagaan kalau nggak salah ya. Memang sebenarnya idealnya mungkin ada dana Indonesiana untuk satu festival sendiri kan, tapi MES memilih ini jadi bagian dari dana kelembagaannya mereka gitu. Memang ada tapi tidak, pendanaan memang tidak besar yang didapatkan dari kita berangkat gitu, tapi kalau saya pribadi sejak awal diajak selalu berpegang untuk bergerak dengan dana yang ada. Karena ini festival pertama, jadi terus kemudian kami sangat cukup bernegosiasi soal ukuran-ukuran yang mau dihadirkan dalam festival gitu. Tentu saja untuk festival pertama mungkin semua juga pernah mengalami festival pertama tuh ada banyak hal-hal yang pengen dikejar langsung gitu, ada apa ya kayak jadi banyak yang harus segera diselesaikan seolah-olah festival bisa menyelesaikan sesuatu gitu ya. Tapi sepertinya dengan memiliki logika bergerak dengan yang ada dan melihat lagi apa yang ada juga di kotanya tuh jadi salah satu strategi gitu untuk di festival ini. Kemudian bernegosiasi dengan ruang dalam hal ini kolektif MES 56 yang punya sejarahnya sendiri, terus kemudian menyadari komunitas fotografi yang cukup besar sebenarnya di Yogyakarta, itu jadi tantangan untuk memetakan. Jadi pemetaan tuh jadi salah satu hal pertama yang dilakukan gitu. Festival ini selain didanai oleh Dana Indonesiana, kami juga bekerja sama dengan ISI Yogyakarta, khususnya Prodi Fotografi ISI Yogyakarta, karena sebagai satu institusi ISI punya banyak ini ya, infrastruktur bangunan gitu. Dan juga Jogja terberkahi dengan sejarah seninya yang cukup panjang, jadi secara ruang sebenarnya ada banyak sekali ruang-ruang yang bisa disambangi untuk festival gitu. Jadi
itu dilakukan sejak awal gitu. Jadi gimana biar apa pendanaan nih sebisa mungkin kita eh, berstrategilah dengan itu gitu. Salah satu strateginya dengan menyadari SDM lokal yang kita punya, baik dari sisi ruang sampai ke produksi gitu, juga ke apa seniman-seniman. Hmm. Dan negosiasinya nanti kan sampai ke acara-acara ya. Ini aku jadi curhat nanti karena ini Hamin seminggu. Em, ya semoga tetap menyenangkan karena terus kemudian di awal em, mungkin juga semua emang punya tujuan di festivalnya. Kita di Jogja Photographic Festival ingin menemui dua publik gitu ya kan ya. Em, dengan cara membaginya jadi diskursus intelektual yang kemudian bekerja sama dengan fotografi isi dan diskursus publik gitu. Eh, ada upaya-upaya itu. Terus kemudian ketika dia diturunkan menjadi program, kita mencoba untuk membuatnya lebih realistis dengan eh, pendanaan yang ada dan juga SDM yang ada. Jika berbicara soal SDM ya, Em, kendala lain em, apa ya untuk sebuah festival yang menggunakan pendanaan dari lembaga pemerintahan tentu ada tantangan soal administrasi yang cukup besar ya. Memang pada seharusnya memang seperti itu, tapi kemudian eh, bagi ruang yang mungkin tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu jadi hal yang menantang gitu. Mungkin yang terbiasa untuk bekerja secara independen, secara kolektif, em, gotong royong, terus ketika kita menghadapi sama hal-hal yang eh, sifatnya laporan, yang kemudian pelik, yang kemudian ada pencatatan yang harus benar-benar dan ada tenggat waktu untuk eh, apa segalanya gitu. Jadi mungkin yang lucu kalau festival di tengah-tengah nanti kita ada pelaporan. Misalnya kalau di Jovis nih kasusnya gitu, itu kan hal lain ya, apa termasuklah itu ketika itu tidak seleluasa itu hmm, bergerak. Hmm, kemudian ya mungkin itu dulu kali ya Mas. Kalau ada hal lain mungkin aku bisa bantu jawab. Tapi dari sisi itu pendanaan SDM cukup terberkahi, tapi kemudian malah kami punya apa yang ideal untuk menghargai SDM itu agak apa jadi satu hal atau capaian yang ingin dilakukan di festival ini gitu. Ya, oke nih ya. Ya pasti ya. Kita mengalami Hmm, festival pertama itu BM, gitu. Banyak maunya. BM-nya banyak. Ya akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Tapi ya nggak apa-apa. Itu harus harus punya sesuatu yang bikin kita untuk bisa semangat kan. Jadi banyak maunya itu bisa itu jadi energi kita gitu. Biarpun Hmm, itu menyengsarakan kita sendiri akhirnya gitu. hmm, Keteteran kan gitu. hmm. Tapi ya itu mungkin mungkin apa ya? Umum kali ya ketika kita pertama kali bikin sesuatu yang pertama itu pasti pengen sesuatu yang ideal gitu, sesuatu yang memang eh ya seideal mungkin lah kita bikinnya gitu kan. Dan ya problem-problem itu hampir sama ditemukan pasti kalau untuk yang pertama-tama. Sekarang kita ke Mas Christian nih. Silakan Mas. Iya. Jawabannya sih kurang lebih sama ya. Saya menduga juga nanti narasumber berikutnya jawabannya kurang lebih sama. Finansial dan SDM. Eh, ya kalau JPS ya edisi pertama ya banyak keluar duit pribadi sebenarnya. Jadi kayak self funded gitu bisa dibilang mayoritas eventnya. Terus yang kedua ya mulai dapat sponsor, ketiga gitu. Cuma ya memang up and down ya. Eh, daripada saya berkeluh kesah gitu, tapi kayaknya bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Eh,
balik lagi karena saya backgroundnya bukan di fotografi ya, jadi juga pergaulannya juga banyaknya malah bukan di fotografi gitu. Nah kita lihat misalnya event-event lain gitu. Kalau kita datang misalnya ke Art Jakarta gitu ya, atau ke Art Jok, atau ke Gaikindo Motor Show lah misalnya gitu ya, atau Pekan Raya Jakarta gitu. Kita berkaca dari event-event besar lain yang nuansanya kurang lebih festival gitu, atau festival musik gitu yang banyak sekali yang 90s Festival, Java Jazz, Synchronized Fest, dan segala macam. Dari situ bisa lihat bahwa manajemen di balik cara mereka mendapatkan sponsor itu beda banget sama di fotografi. Ada tim khusus, pasukan khusus untuk mencari sponsor, yang orang-orang ini benar-benar pedagang. Bisa dibilang bahkan dari yang aku temui, mereka nggak tahu kontennya apa. Tapi mereka jago berdagang, punya network, udah tahu siapa yang mau beriklan, mensponsori acaranya gitu. Jadi kalau mau mencari solusi pendanaan, memang ke arah sana juga harus dipikirkan gitu, bahwa harus nyari orang-orang dalam tanda kutip broker-broker ini gitu ya. Orang-orang yang udah punya jaringan, udah megang markomnya perusahaan ini, udah tahu budgetnya tahun depan berapa, untuk musik berapa, untuk ya below the line activities-nya itu berapa. Nah, JIPA sudah nyoba menghubungi orang-orang ini. Tantangannya adalah fotografi itu belum seksi dari yang pengalaman JIPES ya setidaknya. Fotografi itu belum dipandang seksi buat promosi produk. Di sisi lain ada resistensi, termasuk dari saya pribadi. Saya tuh suka nggak rela kalau misalnya panggung talk show-nya tiba-tiba ada branding gede banget di atasnya gitu, perusahaan A gitu ya. Terus semua warnanya harus mengikuti branding perusahaan itu kan, selalu kayak gitu. Itu juga ada resistensi diri saya. Ini dari saya yang sebenarnya cukup kompromis dengan selera sponsor ya. Ini belum bicara kurator gitu ya, bicara yang lebih mungkin lebih kaku gitu ya dalam hal itu. Komprominya, batas komprominya mungkin lebih susah gitu dicapai. Itu jadi ada barrier dari internalnya bahwa festival foto belum seseksi itu. Itu yang saya coba ubah pelan-pelan di JIPES. JIPES harus dibikin seru, harus dibikin keren gitu, harus dibikin trendy tanpa menghilangkan bobot tadi gitu, visinya, narasinya, kuratorialnya. Nah, tugas saya kurang lebih salah satunya itu gitu, membuat JIPES ini sebentar, ada yang hilang siapa? Kang Wahyunya hilang. Wahyunya hilang. Iya hilang. Baru nggak. Aduh, jangan baterainya habis. Yang ngerekam dia apa? Yang ngerekam kayak Aman, Mas aman. deh. Aman. Aman. Kalau rekaman di saya sengaja Mas, karena gitu. Kalau rekaman di Cikapundung agak resiko. Ya, Aku tuh tadi ngechat mau izin off cam merokok. Bentar saya coba Tetap hubungin lanjut dulu. aja kali ya, nggak apa-apa ya. Iya boleh, boleh. Atau nggak kita apa-apa. lanjut aja. Boleh, boleh Tetap lanjut aja kan nanti. Kita tetap recording. Saya coba hubungi Mas Wahyu ya. iya. Aku lanjut aja ya. Ya, Lanjut aja deh kayaknya. Ya, aku ngerasa kayak festival foto, kalau di JIPES kita mencoba untuk jadi cukup keren gitu. Makanya outreach-nya termasuk dari tim komunikasi, mendekati orang-orang yang tadinya mungkin tidak tersentuh di kegiatan fotografi. Kita mendata itu sampai selebriti yang suka foto tuh siapa tuh kita data, kita undang. Public figure yang suka fotografi itu siapa? Itu sampai kita data. Komunitas-komunitas yang kira-kira beririsan dengan fotografi, orang-orang di dunia seni yang kira-kira kolektor yang mengoleksi foto itu siapa? Itu kita cari semua, kita hubungi. Terus kita host, kita datengin. Akhirnya berhasil sih, beberapa datang dari situ, hype festival itu terbangun. Nah, tapi nggak dalam waktu singkat terus otomatis di fest gitu, setara dengan Synchronized Fest, dengan We The Fest gitu, ya nggak juga gitu. Nggak akan sampai ke tahap itu juga. Tapi setidaknya awareness-nya, hype-nya gitu terbangun. Dan harapannya nanti ke depannya festivalnya di mata sponsor atau calon sponsor itu bisa lebih dikenal. Karena festival foto itu sesuatu yang selalu terbayang asing untuk orang yang nggak ngerti fotografi. Misalnya kalau saya lagi jalan ya, terus melewati poster
festival AI gitu misalnya ya. Ada yang orang pikir festival AI. Nah saya nggak ngerti AI gitu ya, nggak paham AI. Apa ya kira-kira relevansinya gitu buat saya datang ke festival itu, atau kalau saya perusahaan pengen mensponsori acara ini. Nah festival foto itu juga buat banyak orang masih seperti itu. Apa yang dibahas? Kalau Java Jazz Festival orang kebayang, oh ada musisi A, musisi B, pentas, gue beli tiket nonton selesai gitu. Tapi festival foto isinya kan nggak kayak gitu. Ada workshop, ada talk show, ada artis talk, ada projection night, ada pameran kayak macem-macem banget gitu. Nggak bisa ada satu narasi tunggal yang merangkum festival foto itu apa dalam sebuah billboard gitu. Nah itu challenge. Jadi challenge finansial tapi juga tantangan ke depannya yang harus dijawab oleh event-event fotografi gitu. Nah, tadi yang Mas Wahyu cerita ingin festivalnya jadi orientasinya ke publik gitu. Nah, itu juga yang kita coba lakukan. Jadi narasi-narasinya dalam komunikasi itu gimana caranya jangan terlalu serius, jangan terlalu jelimet, jangan terlalu kebanyakan teori gitu. Kalau aku selalu prinsipnya jelasin aja ini acaranya, orang ketika datang nih dapat apa gitu, menikmati apa. Sesimpel itu aja dulu. Nanti orang di situ baru bisa terekspos dengan narasi yang mau disampaikan. Tapi komunikasinya dibikin sesimpel mungkin, orang bisa ngerti. Jadi datang ke GPES tuh kita selalu dikritik GPES terlalu berbobot, gitu, terlalu berat gitu. Padahal buat orang-orang yang serius di fotografi, GPES receh lah gitu acaranya gitu. Jadi kayak kita suka kadang bingung ini kita terlalu berat atau terlalu receh gitu. Tapi akhirnya kita nanya aja langsung ke pengunjung gitu. Setiap orang datang, aku misalnya gitu, selalu nanya gitu. Kalau GPES dari mana, apa yang disuka, apa yang nggak disuka gitu. Ada masukan apa enggak kayak gitu. Dari situ kita belajar sebenarnya ketika orang umum gitu datang ke GPES, ini mau ngapain sebenarnya. Dari situ kita bisa tahu dan kita melakukan pendataan program mana, venue mana yang paling banyak pengunjungnya, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, rumahnya di mana gitu. Jadi kita data itu semua, jadi kita bisa kebayang gitu. Dan dari situ juga kalau di Jakarta nih ada pembagian utara, timur, selatan, barat gitu ya. Jadi GPES itu lebih condong ke anak selatan gitu. Penggemarnya lebih banyak dari situ. Acara-acaranya lebih pas dengan karakter mereka kayaknya. Yang lebih trendy, nggak terlalu steril gitu. Agak chaotic tapi tetap rapih dan seru gitu, lebih kayak gitu. Nah, yang kedua tantangan selain finansial sih SDM ya, sama. Nah, cuma yang menarik di GFest itu setiap edisi panitianya itu mayoritas bukan fotografer atau orang yang bergerak di bidang fotografi. Nah, saya suka ngomong ke teman-teman yang fotografer gitu. Kan banyak teman yang bikin kolektif, bikin paguyuban, komunitas apa gitu, bikin inisiatif apa, sering kehabisan napas di tengah jalan gitu, atau mandek gitu. Karena nggak ada pekerjanya, nggak ada manajernya. Dan seringkali manajernya fotografer lagi gitu, yang juga punya keterbatasan karena dia ingin berkarya. Jadinya untuk mengurusi kayak laporan gitu, administrasi, legal, kontrak, ngurusin jadwal, penagihan segala macam itu jadi kayak keteteran. Nah, cuma di GFest setiap edisi kita rekrutmen ulang. Jadi GFest itu nggak ada ya di bawah Panya, tapi panitianya sebenarnya semuanya rekrutmen gitu, rekrutmen terbuka. Jadi kalau Java Jazz ada Java Production gitu ya misalnya, itu kantor gitu, mereka ngerjain banyak acara. Tapi kalau GFest aku sama Panya gitu berdua bikin GFest, panitianya rekrutmen terbuka. Nah dari situ setiap edisi fotografer tuh minoritas. Kayak tahun ini dari 14 orang gitu ya, yang dibilang yang masuk kategori fotografer ya Agus gitu, misalnya Agus Sudianto, Tasya ya setengah fotografer, setengah desainer gitu, sama Mbak Suwanti yang udah jarang motret juga gitu. Itu jadi, tapi dari situ kita jadi senang juga bahwa orang yang mau bekerja di dunia fotografi di aspek di divisi manajerialnya itu peminatnya lumayan banyak ternyata. Itu berita bagus sih sebenarnya, walaupun ada challenge SDM tadi kayak dibilang. Jadi orang yang mau kerja
dan bisa kerja, itu memang challenge. Dan itu nggak cuma di fotografi, di seluruh kantor di Indonesia juga mengalami itu. Cuma yang berita bagusnya, orang yang mau terlibat di manajerial produksi event gitu ya, seni fotografi, itu cukup banyak gitu. Aku sih melihatnya itu bagus. Kemarin juga volunteer kayak lebih dari 800 gitu yang daftar, sampai seleksinya juga capek. Artinya yang orang yang semangat untuk terlibat di event gitu, event fotografi juga banyak. Nyari yang oke memang tantangan, tapi pasokannya tuh banyak dan minatnya besar. Tantangan lain Jakarta. Kalau GPS Kas Jakarta tantangannya macet. Jadi nyari lokasi tuh harus memikirkan faktor ini orang baru pulang kantor, baru sampai lokasi festival jam berapa, itu harus dihitung gitu. Jadi kalau bisa lokasi festival mudah berada di dekat hub transportasi lah gitu. Nah, Blok M dari kita edisi pertama sebenarnya pindah-pindah idenya. Cuman tahun ini terpaksa ngulang karena ada faktor kebijakan politik lah. Jadi edisi pertama tuh di tim pusatnya Cikini dan sekitarnya sampai Menteng. Edisi kedua Kota Tua. Ini sempat ketunda setahun karena pandemi. Tadinya 2020 harusnya pindah ke 2021. Edisi ketiga di Blok M. Nah, edisi keempat harusnya pindah. Tadinya kita mau dari back to zero, baik ke tim, tapi tim dikelola Jakpro yang harganya kayak, aku harus nampilinnya Dewa 19 gitu, baru balik modal. Bukan diskusi fotografi. Terus ke Kota Tua, lagi pembangunan MRT. Jadinya ke sana sulit sekali. Gitu. Lalu mau ke Pasar Baru, GKJ renovasi, post blok terlalu mahal dan lagi renovasi juga. Jadi kayak nggak ada opsi lain. Mau pakai museum nasional, ganti BLU. Mungkin udah pernah dengar ya, BLU. Jadi mereka mau ada kayak semi BUMN gitu lah. Sarinah ribut-ribut di dalamnya waktu itu. Habislah ruangan yang opsi yang mau dipakai gitu. Akhirnya kita balik lagi ke Blok M. Nah, dengan lokasi tadi Blok M itu request-nya banyak sih yang minta di Blok M lagi. Kita sempat kayak paling kecil-kecilan gitu. Orang suka karena Blok M mudah dijangkau dalam hal transportasi umum. Jadi selain ada Transjakarta, ada MRT. Jadi ada opsi gitu untuk ke Blok M. Dan di luar itu cukup strategis lah. Ada jalur ganjil genap dan ada jalur yang normal yang nggak kena ganjil genap untuk menjangkau Blok M. Ini khas Jakarta banget sih, tapi itu harus dipertimbangkan ketika kita milih venue. Lalu juga yang kendala lain khas Jakarta, preman. Itu kendala khas Jakarta. Jadi Blok M itu ada yang geng yang Betawi dan geng yang pemuda Pancasila yang nanti gantian gitu menghampirinya. Jadi itu juga challenge yang pemerintah sendiri juga lepas tangan gitu. Kelihatannya nggak selalu bisa menghadapi mereka, emang agak rumit dan itu problem udah lama ya. Itu mahal, semua di Jakarta mahal. Itu problem. Venue itu secara finansial 30% dari biaya produksi festival itu 30% sampai 35% itu untuk venue. Jadi cukup boros di Jakarta biaya venue. Mencari kadang beruntung dapat orang yang mau ngasih diskon gede gitu, tapi itu kasus langka. Lainnya ya sewa dan mahal. Kalau di Jakarta semua mahal. Itu kendalanya. Komplek Jakarta ibu kota itu komplek. Dan Tapi Blok M ya, lagi inovasi sekarang karena mau ada KTT ASEAN. oh ya, 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 jadi, ya ini dengan ternyata kompleksitasnya berpengaruh terhadap kota juga gitu. Dengan Jakarta dengan ya mungkin dekat dengan sponsorship itu tapi mahal gitu kan. Jadi emang kayak jadi bonus bonus ibu kota itu juga bisa jadi melancarkan finansial karena dekat dengan pusat-pusat ekonomi gitu juga karena ya biayanya seberapa mahal di Jakarta kan gitu. Tadi kendala transportasi dan sebagainya yang harus benar-benar dihitung gitu kan.
ya untuk biar nyaman gitu, nyaman dalam artian kan publik kan, untuk publik kalau kena macet juga males gitu. Nah ini Bandung nih, Bandung ini problemnya apa ya? Problem Bandung itu sebenarnya Uang, Mas. uang itu, iya uang. Karena Bandung Fotografi Mon itu kan jadi awalnya emang kayak ini jadi problem sekaligus jadi keuntungan gitu, karena kita juga pengen kayak tadi Mas Christian bilang bahwa kita pengen ada independensi gitu, biar apa yang kita pengen sampaikan, gagasan-gagasan itu tidak banyak terintervensi oleh sponsorship, oleh kepentingan-kepentingan lain di luar apa, di luar festival gitu, yang itu bisa membuat mungkin jadi kitanya sendiri ada resistensi gitu. Aduh, kayak kerjain tapi ada ini kayak, tapi eh, kendalanya ya pasti finansial pasti gitu, karena awalnya kan ini festivalnya sebenarnya kurang sehat BPM itu sebenarnya, karena ini hampir 100% dananya dari RAW. Kita tidak pernah mengambil dari sponsorship gitu, gaya-gayaan aja gitu kan. Cuma kendalanya jadi kendala kendala akhirnya bahwa keberlangsungan festival ini jadi deg-degan gitu. Awalnya jadi deg-degan gitu, jadi deg-degan semua gitu kalau nggak bisa kita mengandalkan mengandalkan diri kita sendiri untuk bikin festival ya, tapi dengan keuntungannya emang jadi kita independen gitu, jadi independen, eh, nggak terintervensi oleh banyak hal gitu, dan kita suka-suka bikinnya gitu. Tidak punya tanggung jawab lagi untuk bikin laporan dan Halo, Mas Wahyu. Wih, Disambung Arif aja. lagi ngomongin BPM tadi ya. Halo, Mas Wahyu. Ya, jadi Ngomongin pendanaan. emang pendanaan terutama di Bandung Fotografi itu emang menjadi apa ya? Hampir selalu menjadi masalah utama, Mas, karena itu tadi kata Mas Wahyu, pendanaan ini menggunakan dana pribadi. Tuh, keluar lagi. Iya keluar. Iya keluar. Ya itu tadi menggunakan dana pribadi, dan emang sebenarnya kita tahun ini udah mulai, dari tahun kemarin sih udah mulai sebar proposal sana sini, cuma memang mungkin belum berjodoh atau emang agak susah sih persiapannya, terutama untuk Bandung Fotografi Man sendiri. Kebetulan saya juga gabung di timnya BPM sih. Jadi, nah Mas Wahyu ada suara. maaf lagi kepotong lagi Ya tadi udah kendala disambung dikit sih Mas, ya. terutama tentang masalah keuangan. Ya, karena akhirnya kami berkompromi gitu, karena kita juga akhirnya mengelola, kita akhirnya bikin yayasan, berubah jadi yayasan yang emang ini harus dikelola dengan profesional gitu. Yang sama ya kan, kendala yang tadi Mas Christian bilang bahwa festival fotografi kurang higienik gitu, kurang higienik, dan masih dianggap fotografi itu belum seseksi bidang-bidang kreatif yang lain gitu, seperti film, fashion, dan food lah, yang mungkin mendapat perhatian besar, lebih besar dari sponsorship yang plat swasta maupun plat merah ya gitu, yang itu jadi priority bahwa fotografi itu apa, fotografi itu gitu ya. Yang tapi itu tidak jadi kendala, akhirnya kami akan banyak belajar gitu, kendala-kendala itu bukan jadi jadi hambatan, itu jadi challenge gitu, gimana kita banyak belajar, kita melihat gimana sih pengelolaan festival-festival itu, kita banyak bercermin kok ke kayak ke G-Fest gitu, ke G-Fest itu gimana sih gitu bisa mengelola mengelola festival yang rapih gitu. Kita juga pengen pengen bikin festival itu yang rapih gitu, tidak deg-degan tiap tahun gitu, deg-degannya tidak bisa diperkirakan kapannya gitu, tapi itu sedang kita atasin itu, gimana kita juga tadi yang teman-teman karena kita harus di-push gitu untuk bisa merapihkan itu, karena bukan hanya ngomong tentang idealisme kita masing-masing, tapi gimana ini kita punya tanggung jawab untuk keberlangsungan kan. Kita harus, festival ini nggak boleh putus gitu. Ketika kita memutuskan ini annual gitu ya, mau nggak mau kita harus. Nah itu yang challenge
challenge terbesarnya di Bandung Photography Month adalah merapikan untuk bisa secara manajerial ya. Kedua adalah gimana kita membuat funding itu untuk berbagai pihak. Itu kan challenge banget gitu. Kami tidak terbiasa gitu. Akhirnya kami juga mencoba tadi Mas Christian yang orang-orang yang terbiasa mengelola event yang tidak ada hubungannya fotografi sebenarnya gitu. Yang mulai kita coba untuk ya ini kita punya konsep ini, kamu ini deh gitu, kamu yang bagian ini gitu, kita bagian kreatifnya, kamu bagian yang ini gitu. Itu upaya itu udah mulai kita coba edisi kemarin sama sekarang ini, kita coba cara-cara itu biar kendala-kendala seperti itu bisa 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 diatasin lah gitu. Yang membuat bahwa kayak Bandung Photography Month itu kayak gimana bentuknya ntar biar nggak Bandung Photo Month tuh bentuknya kelihatannya udah sebulan 2 bulan tuh udah kebentuk lah gitu, tidak H-7 baru kebentuk gitu. Tapi itu jadi serunya Bandung Photography Month, tidak tertebak gitu kan, mungkin itu gitu. Ya kita harus banyak bersiasat itu, flexibility mengelola dana itu benar-benar gitu kan, harus acara itu emang sangat fleksibel gitu, gimana kita harus jalan gitu dengan apapun yang kita dapat gitu, yang banyak siasat gitu. Untung ngomong SDM gitu, kita diuntungkan dengan mungkin budget terbesar adalah di handler ya gitu, di handler pengelolaan itu gitu, desain exhibition gitu. Untungnya di kita itu ada di intern kita itu ada yang mengerjakan itu, jadi emang budget itu benar-benar sangat menolong gitu, sangat menolong banget keberlangsungan festival ini gitu, ketika SDM kita itu bisa bisa menghandle di bagian produksi gitu. Itu lumayan menolong gitu, lumayan menolong festival ini karena budgetnya itu lumayan gede itu untuk produksi handler dan produksi, orang-orang produksi ya. Kebetulan kita bisa mengerjakan itu di RAW itu punya divisi yang itu gitu. Jadi kita bekerja tanpa dibayar ya karena ngerjain eventnya kita sendiri gitu. Ketawa ini desainer ini exhibitionnya kita ini. Kedua ada SDM itu. SDM karena itu tadi gitu, karena kita belum punya bisa nge-save pendanaan yang ajak gitu. Kita kayak volunteer, kayak orang-orang di luar pekerjaan kita gitu, itu belum berani banget gitu untuk intinya masih malu-malu kita itu. Narik volunteernya itu ya udah yang suka aja gitu kan. Takutnya kita tidak bisa bisa apa ya, minimal mengganti uang jajan mereka dan sebagainya. Makanya SDM itu juga jadi sedikit menghambat kita untuk fleksibilitas venue gitu, karena lumayan di kita tuh minimal ada 3 venue yang berbeda gitu, biarpun jaraknya tidak terlalu jauh gitu, karena SDM-nya kita masih mengandalkan sangat sukarela gitu, karena sukarela banget lah ini bukan sangat sukarela gitu, karena ya kita juga diuntungkan karena festival ini juga dibangun dengan pertemanan, jadi unsur pertemanannya itu masih sangat kental gitu. Jadi yang salah satu dana yang terbesar adalah pertemanan kalau di kita gitu. Yaitu bisa jadi modal gitu kan. Gitu, gimana kita bukan memanfaatkan teman ya kita. Karena ya festival ini dibangun dulu sama teman-teman gitu yang kasih support kita gitu. Yang akhirnya ini yang bisa sedikit juga mengurangi tadi beban-beban kendala finansial tadi, yang mengurangi banyak budget produksi gitu. SDM, kedua adalah karena kita memakai ruang publik gitu kan. Ya kendalanya sebenarnya adalah perizinan yang emang kayak gimana ya gitu. Karena kita kendalanya kalau pengennya sih kita bayar selesai gitu kan gitu. Tapi kan nggak bisa kalau ruang publik yang dimiliki pemerintah gitu, harus ada ini pengelolanya ke siapa. Kadang-kadang kan tidak jelas nih yang ngelola siapa gitu. Akhirnya itu yang jadi kesulitan kita sendiri gitu kan. Jadi yang tadi kalau di Jakarta udah jelas gitu venue-nya berapa, dan di sini kan tidak jelas gitu. Maksudnya ini kalau toh ngurus itu bayar kemana gitu kan gitu. Karena perizinannya pasti ke pihak-pihak terkait yang kadang-kadang juga saling melempar sana sini, ini harus perizinan sini. Akhirnya yang banyak membuat kami rada susah untuk kawasan publik itu adalah itu gitu. Yang kedua adalah karena kita
memakai ruang publik yang partisipatoris dengan warga adalah problem pendekatan dengan warga. Nah, warga di sekitar kita kan warga Braga ini kan gitu. Warga Braga itu kan, nah ini penyakit dari event-event yang terdahulu banyak yang dimanfaatkan gitu, banyak yang dimanfaatkan dieksploitasi untuk event-event. Akhirnya mereka jadi punya kayak barrier gitu ketika kita mau bikin bikin acara di mereka gitu. Selalu banyak kecurigaan itu salah satu yang jadi kendala terbesar kita gitu. Padahal kita pengen banget ada partisipatoris warga gitu. Yang akhirnya emang perlu pendekatan yang sangat organik untuk ke mereka bahwa ya kita berjalan seorganik mungkin untuk bisa menjangkau publik gitu kan. Di situ sih kendala-kendala yang lain sebenarnya tidak ada gitu. Paling kendala-kendala tentang perizinan dan mungkin di Bandung yang sangat slow yang membuat itu juga jadi jadi habit kita gitu. Jadi yang rada ya ginilah gitu cara Bandung ber berfestival gitu. Yang emang karena kita juga tadi gitu ke konten juga kita juga gimana caranya konten ini tidak terlalu berat gitu. Karena biarkan yang berat-berat itu yang ada di galeri, yang ada di museum-museum gitu. Yang untuk publik ini gimana juga tidak terlalu ya tadi bahwa fotografi itu menyenangkan gitu, fotografi menyenangkan gitu. Yang itu jadi kayak kita berbagi peran gitu. Di sini emang yang senang-senang itu festival itu adalah tentang keriaan, kita merayakan keriaan yang emang jangan dikasih beban-beban pikiran gitu kan untuk narasi-narasinya, untuk kuratorialnya juga dibikin seringan mungkin gitu. Biarpun kita juga tidak mau mendegradasi kemampuan seniman-senimannya, tapi gimana dibikin kuratorialnya, pemilihan karyanya juga sedekat mungkin dengan publik gitu, atau bisa jadi jembatan yang sangat semut, bukan sebagai jurang gitu akhirnya dengan karya seni, seniman dan seninya gitu. Itu sih kendala-kendalanya sebenarnya lebih banyak kita itu berhubungan dengan publiknya itu sendiri sih gitu. Ya karena lumayan di sini karena kita akamsi jadi kendala-kendala premanisme itu rada bisa dikurangin karena kita juga warga di sini gitu. Jadi kelebihan mungkin jadi kelebihan kita itu juga kendala-kendala keamanan mungkin karena kita banyak bekerja sama dengan warga-warga dan akamsi setempat jadi lebih 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 memudahkan untuk itu. Ya gitulah kalau Bandung Fotografi Mon itu. Jadi ntar siapnya Bandung Fotografi Mon H-7 untuk saat ini gitu. Ya, tapi kita tadi gitu, kita sudah mulai kayak tadi Jokfest itu kita mulai masuk ke dana Indonesiana gitu. Untuk tahun ini, bukan untuk tahun ini, untuk tahun depannya kita sudah mau mengejar ke sana karena ya ini keberlangsungan lagi, balik lagi keberlangsungan lagi gitu biar ya itu festival kita bisa lebih besar gitu. Terus cakupannya bisa lebih luas yang itu bisa membuat mungkin gagasan-gagasan kita terdistribusikannya mungkin lebih lebih luas gitu. Itu sih kalau di Bandung Fotomon gitu. Gimana kalau Solo? Ya, oke. Membicarakan tentang kendala ya, banyak pasti kendalanya gitu. Karena dan ini dapur ya, berarti kan harus dibuka ya. Tapi ya eh nggak ini sih. Yang paling apa dirasakan sekali itu adalah sebenarnya bagian SDM ya. Jadi sebenarnya SPF itu kan di bawah naungan Prodi Foto. Berarti di situ ada dewan-dewan pembina dan lain-lain lah dari dosen. Sedangkan untuk mahasiswa sendiri pengelolaannya memang di bawah himpunan mahasiswanya, himpunan mahasiswa fotografinya. Mereka sebagai secara teknisnya mereka bergeraknya dari mahasiswa itu. Nah, kemudian yang menjadi berat adalah ketika ada sistem ya, ada satu sistem yang kita tidak bisa merubah itu, bahwa setiap tahun pasti yang namanya ketua hima itu di mana-mana pasti berganti gitu, digantikan oleh juniornya, oleh tahun-tahun setelahnya.
itulah yang menjadi penyebab gitu loh. Kemudian kami mengalami kendala yang sebenarnya kecil sih, tapi banyak gitu loh. Kecil-kecil tapi banyak gitu. Sama aja kan, kecil-kecil kalau dikumpulin juga jadi gede gitu. Artinya komunikasi misalnya dari Bima yang sekarang ke yang berikutnya itu kan harus selalu terjalin gitu loh. Oke lah, memang kalau yang ini nggak apa-apa, nggak apa-apa sih. Misalnya yang tahun ini oke, tapi kita nggak ngerti yang kedepannya seperti apa, komunikasinya seperti apa. Itu juga berkaitan dengan kearsipan, kemudian dokumen-dokumen yang kemudian harusnya tersimpan, yang kemudian yang tahun ini kan harusnya bertanggung jawab tuh untuk semacam serah terima untuk yang berikutnya. Itu salah satunya. Kemudian mahasiswa juga ada kendala tersendiri di mana mereka itu kan kuliah tuh, mahasiswa berarti kan anak kuliahan kan. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang memang aduh ini kuliahnya lagi full-fullnya nih, jadi nggak bisa fokus bantuin di SPF segala macam. Kemudian ya kalau misalnya nanti diperbolehkan izin gitu misalnya. Ini jadi akademis banget ini ya obrolannya. Ya karena memang kami kan munculnya memang dari akademis ya. Jadi lebih ke situ. Kemudian mahasiswa ya, kita berbicara festival, tidak semua orang loh yang paham ya terhadap konsep festival itu seperti apa. Berbeda dengan pameran. Misalnya kalau pasti di isi Jogja pun kan juga begitu ya, dimanapun juga seperti itu, setiap semester ada pameran segala macam gitu. Itu kan beda ketika kita mengelola sebuah festival gitu. Apa aja sih yang harus diketahui pada festival itu, bagaimana kemudian peran kurator misalnya nih. Nah itu kan harus sebenarnya merupakan PR bagi kami sebenarnya untuk membuat satu kondisi di mana gimana sih caranya itu PR ya, agar setiap mahasiswa itu bisa memahami terlebih dahulu tentang konsep festival itu seperti apa, kemudian masuk ke SPF itu seperti apa, harus gimana sih jadi festival director di SPF atau festival pada umumnya. Itu kan pasti beda dengan koordinator pameran angkatan misalnya, itu kan pasti berbeda. Itu kemudian sama juga tadi ya siapa ya, kaitannya dengan administrasi surat menyurat izin gitu, karena kami dari akademisi, jadi banyak sekali yang memang harus kami lalui dari tingkat prodi, kemudian naik ke atas fakultas dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa bayangin lah ya. Kemudian kalau untuk dana sudah pasti, itu sudah pasti. Gitu. Tapi sebenarnya kalau awal-awal SPM dulu, SPM itu justru malah dulu kita apa sih istilahnya kayak bantingan gitu ya, kayak memberikan donasi, kemudian ada sponsor juga yang memang ya. Tapi kalau awal dulu kan memang kebutuhannya tidak sebanyak ini gitu, kepentingan kita juga tidak sebanyak ini, sehingga memang sponsor-sponsor yang saat itu kami dapatkan pun itu sudah lebih dari cukup gitu. Berbeda dengan saat ini, dengan SPF yang sekarang kan kebutuhannya juga semakin kita juga semakin ingin muncul sebagai sebuah festival yang harus A, harus B, harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Ya intinya itu pendanaan. Kalau sekarang sih sudah alhamdulillah memang ada dana dari kampus ya. Cuman ya itu kami harus berjibaku dengan yang namanya nota apa segala macam, SPJ segala macam gitu. Cuman itu kami siasati dengan 1-2 hal sehingga nanti bisa lah itu terrealisir dengan menggunakan dana yang ada dari kampus gitu.
Ya, suka dukanya kalau ini ya, kalau aku pikir festival yang memang berangkat dari sebuah kampus gitu, kampus negeri. Gitu ceritanya. Oke, jadi eh, dapur kita udah sedikit kebuka. Bukan berarti masalah ini jadi kayak kita jadi manja itu, tapi setidaknya kita jadi gimana sih kita mengelola festival kita tuh lebih baik lagi ke tahun-tahun selanjutnya gitu, dan bisa jadi contoh gitu kan. Kita juga pengen bahwa kota-kota lain juga ada festival ya kan, bisa 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 ngambil yang baik yang mana dari kita, yang buruknya jangan diambil kan kayak gitu. Jadi emang diharapkan mungkin tahun depan itu nambah-nambah kota lain gitu Pak. Nah, sekarang ini sesi terakhir nih. Ada apa dengan festival-festival kita yang tahun ini, edisi tahun ini itu di Jokvis itu ada apa aja? Ya. Festival ada apa aja? Em, ini sebelumnya mungkin makasih dan mohon doa restu karena seminggu lagi akan berjalan festivalnya. Semoga ada teman-teman yang bisa datang. Jogja Photographic Festival akan mulai tanggal 18 Agustus sampai 11 September 2023. Kita akan ada opening secara simultan di 6 titik pameran. Memang pameran menjadi salah satu program utama di festival tahun ini gitu. Juga dengan apa tadi ya, ada gagasan awal untuk membicarakan fotografi tidak lagi sebagai medium tapi sebagai perspektif yang akan hadir di beberapa titik ini. Lebih lengkap bisa di Instagramnya Jogja Photographic Festival, tapi mungkin aku perlu menceritakan beberapa pameran di Jogja Photographic Festival yang bisa dikunjungi di Jovis. Kami untuk yang pertama di 18 Agustus kita akan membuka pameran berjudul Lokapada. Ini adalah karya-karya fotografi dari Arsip Sultan Hamengkubuwono IX. Kami bekerja sama dengan Keraton Jogja untuk meminjam arsip-arsip fotografi yang kita tahu ada sejarah fotografi di Jogja dan juga di Keraton ya. Cukup menarik untuk membicarakan keseimbangan alam, arsip juga di dalam keraton yang sebenarnya arsip-arsip fotonya tidak terlalu menjadi highlight karena mereka kemudian melihat foto sebagai data gitu yang tidak baru dilihat ketika ketika saat mereka membicarakan sesuatu. Terus setelahnya opening festival akan berlangsung di tanggal 21, tapi ada 2 pameran yang dibuka sebelumnya, itu di tanggal 19, keesokan harinya kita akan buka di Galeri Pandeng. Galeri Pandeng adalah pameran untuk teman-teman dari Prodi Fotografi ISI Yogyakarta. Teman-teman fotografi ini merespon tema besar festival yaitu adalah frame. Mereka mencoba untuk menampilkan bagaimana kerangka kerangka pedagogi atau kerangka akademis ketika dilakukan oleh mahasiswa itu seperti apa. Jadi ini akan cukup menunjukkan kerja-kerja fotografi di kampus gitu. Kemudian untuk festival opening yang lebih besar, yang festival opening ini F-stop ya kita nyebutnya. F-stop ketiga tuh pameran di Katamsi, di galeri di Katamsi dengan tema mengukur panjang lebar sebuah bingkai. Ini adalah hasil kuratorial dari kurator Jogja Photographic Festival. Akan ada beberapa seniman baik nasional maupun internasional. Kemudian ada beberapa pameran lain yang kami bekerja sama dengan institusi di Jogja adalah Crack, Ruang Mes 56. Tentunya mereka akan menampilkan stockroom dari karya-karya Mes 56. Untuk Crack sendiri ini kolektif grafis. Jadi gimana sebenarnya fotografi digunakan oleh teman-teman grafis karena ada foto
ada grafis di fotografis. Kita lihat respon dari teman-teman grafis ya untuk di fotografi. Terus yang terakhir kita juga bekerja sama dengan teman-teman kelas pagi Yogyakarta. Mereka akan pameran tugas akhir, tapi juga kemudian ada cukup banyak aktivasi yang dilakukan gitu. Itu lebih lengkap tentang schedule-nya itu ada di Instagram dan website jogjafotografisfestival.com. Nah, untuk program-programnya sendiri, apa ya, the festivity-nya ada di mana? Kami menyelenggarakan acara dengan gagasan untuk bertemu komunitas dan market. Itu kita namai dengan Pasar Sorot. Itu akan berlangsung di tanggal 26 Agustus, 2 September, dan 9 September. Mudahnya itu di setiap hari Sabtu. Di sana ada projection night, ada tenan, dan itu jadi ruang kumpul untuk teman-teman yang mungkin dari luar kota mau datang, tapi baiknya datang kapan? Weekend sepertinya jadi waktu terbaik untuk hadir di Jogja Photographic Festival. Gitu. Eh, aku kurang nyampein apa ya. Eh, ada workshop-workshop yang akan dilakukan dalam rentang 23 sampai 26 Agustus ini. Itu ada workshop yang kerjasama dengan Crack, workshop separasi, ada workshop screen printing, ada workshop dari skenografi dari Angki Purbandono, dan workshop dari Afdruk 56. Untuk workshopnya cukup dekat lah sama yang berlangsung di prakteknya di MES 56. Mungkin itu, sekali lagi mohon doa restu, semoga pengalaman pertamanya bisa dilalui dan ya tantangannya bisa teratasi. Amin. Kakak, ini aku paling muda nih. Maaf, Pak Aki. Ya, itu tadi gambaran dari Jokvis gitu. Ntar mungkin lebih lengkapnya ada di Instagram atau di webnya ya. Nah, itu sudah ada gambaran dari Jokvis ini yang awal ya, dari Agustus ini ya, pertengahan Agustus ini sudah mulai. Ya. Kedua, sekarang Jitfest nih. Ada apa Mas di Jitfest tahun ini? Ini karena Nia nggak pakai presentasi, aku nggak pakai presentasi. Ayo. Ini Jitfestnya tanggal 8 sampai 24 September. 17 hari. Kita ada 7 lokasi di Blok M semua. Kalau dihitung kilometernya 1,6 kilo 7 lokasi itu kalau didatengin semua. Walking distance. Ada 16 program tahun ini, termasuk workshop ada 7. Rekor sih, workshopnya banyak tahun ini. Kita coba nyajiin workshop yang variatif, yang pengen cater all segmen lah kurang lebih kayak gitu. Bintang tamu 70-an kira-kira dari 10 negara. Yang udah confirm baru 63. Sisanya masih nunggu. Kalau pameran, khusus pameran ada 24 karya dari 13 negara. Kuratornya Bas Freud dari Belanda, Asep Topan, Jakarta/Bandung. Terus ada artistic exhibition director Mbak Swanti. Itu kalau program baru mungkin yang aku mau highlights itu Photobook Dummy Awards. Jadi kita tahun lalu biasanya bikinnya photobook exhibition tuh bikin open call, orang mendaftarkan buku fotonya untuk dipamerkan. Nah tahun ini kita bikin inisiatif baru Photobook Dummy Awards. Jadi ingin ya belajar sebenarnya dari Kasol Dummy Awards dari Marcus Eden, sempat ngobrol-ngobrol sama dia juga. Jadi udah kita coba aja gitu. Ini juga usulannya dulu dari Mas Adit dari UNOP, dia sempat bikin dong gitu Dummy Awards.
Tadi awalnya kita mikir kayak ini level Indonesia, level Asia Tenggara, level Asia atau apa gitu. Terus hadiahnya nih mampunya seberapa gitu. Eh, Akhirnya kita putusin ya udah Indonesia dulu deh. Kita coba lihat bertaruh. Deg-degan juga awalnya. Banyak kayak yang bikin dummy dan yang bikin dummy ini mau nggak ya ikutan ini gitu. Dan ternyata ya lumayan lah. Ada 48 yang kirim. 48 dummy. Terus udah dipilih shortlistnya gitu untuk di dipamerkan nanti. 17 dipamerkan. Termasuk nanti juga kita ngumumin siapa yang menang dan ngajak publik untuk voting gitu, dummy favorit mereka. Nah, mendampingi Dummy Awards ini, Castle setuju memasukkan GFest Jakarta jadi bagian dari World Tour mereka. Jadi 50 shortlist dummy-nya Castle itu akan dibawa keliling ke banyak negara. Jakarta masuk tahun ini. Jadi selain 17 dummy finalis yang award yang dibikin GFest, nanti ada 50 dummy yang dipilih oleh Castle. Jadi kita bisa lihat apa ya, variasi yang luar biasa gitu dari eksperimen orang membuat photobook dummy gitu. Dan yang ngintip yang Castle nanti akan dikirim dari Melbourne ke Jakarta, jadi rutenya dari Australia Jakarta, Jakarta ke Tokyo gitu. Jadi ya nggak sabar sih sebenarnya untuk ngelihat gitu suguhan dummy-dummy dari begitu banyak negara ini gitu. Disandingkan dengan dummy-dummy yang buatan Indonesia, jadi bisa belajar, saling belajar gitu. Itu yang program baru yang pertama. Yang berikutnya Indonesia Photo Fair akan dilakukan lagi. Kita rintis di tahun lalu. Ini platform untuk memasarkan karya buat teman-teman fotografer. Yang dipasarkan tuh print dan buku foto. Karena kayaknya kita harus bikin mallnya gitu. Bikin ajangnya, bursanya gitu, bursa fotografinya yang bergengsi kayaknya harus dicoba gitu. Jadi aku cita-citanya ini kayak ya bayangin kayak Arjok atau Arjakarta tapi khusus fotografi. Kira-kira ambisinya ke arah sana gitu. Mulai kecil-kecilan di 2019, di 2022 tahun ini kita coba lagi. Ada inisiatif tambahannya di selama fair ini nanti ada diskusi gitu, ada fair talks. Isinya ada orang yang meluncurkan buku, foto, ada yang sharing, ada yang nanti meet the artist yang menjual karyanya, dia cerita tentang karyanya, ada discussion. Itu sih yang baru. GFest ingin setiap edisinya ada sesuatu yang baru gitu, yang baik inisiatif atau program yang harapannya orang datang ke GFest itu selalu menemukan hal baru. Dan kita lihat awareness-nya udah lumayan gitu. Walaupun aku kadang suka merasa awareness kita di luar negeri lebih bagus daripada di Indonesia, seringkali terasa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari orang luar negeri atau media di luar negeri itu lebih aktif ketimbang yang dari Indonesia gitu. Makanya ini PR kita juga kenapa begitu. Tapi ya intinya banyak orang sudah menjadwalkan trip mereka, bahasa kasarnya, trip foto mereka tahun depan gitu, udah nanya GFest kapan gitu. Jadi kita jadi ada dorongan untuk menciptakan sesuatu yang baru ketika posting orang lagi gitu, orang yang sama. Tahun ini kita ada ini loh, ada ini. Gitu. Jadi kayak ingin selalu ada yang baru lah di GFest, nawarin pengalaman baru. Itu. Silakan datang tanggal 8 sampai 24 September ke Blok M. Banyak jajanan in between venue. Siap. Dari Jokvis sudah, dari GFest sudah, giliran Bandung Fotomon yang bulan Oktober gitu. Kita mulai Bandung Fotografi Mon selalu mulai tanggal 16 Oktober, full 1 bulan sampai 16 November gitu. Nah, tahun ini pertama kali juga kita mempunyai tema gitu. Ya, tahun-tahun sebelumnya tidak random temanya gitu. Ya sekarang kita mengambil tema Bandung, Kembang, Asia Afrika dan ruangnya. Jadi sebenarnya tema-tema ini sebenarnya menjawab gitu. Kita kuratorial secara garis besar kuratorialnya dari Bandung Fotografi Mall itu kayak menjawab pertanyaan gitu. Kayak
kayak bagaimana sih kita menggambarkan kota Anda gitu. Jadi itu yang dijadikan implementasi dari eh, kameranya gitu. Menggambarkan apa sih gambarannya ya. Kalau kami pengen eh, menangkap kembali bahwa Bandung itu kota kembang gitu. Kota kembang yang sekarang dikonotasikan kayak apa kota kembang itu kan kayak mitos gitu. Bandung itu kota kembang, kembangnya apa sih Bandung itu kan. Nah, itu sebenarnya pengen menggalikan lagi gitu kan eh, gambaran-gambaran tentang kota kita gitu loh. Bahwa Bandung adalah kota kembang itu nanti ada pameran salah satu maestro fotografi yang temanya tentang kembang gitu yang akan kita pamerkan di sisi jalan Asia Afrika gitu. Jadi ntar ada pameran beberapa karya satu karya fotografer eh, saya bisa menyebutnya Pak Niko Darmawan juga ntar akan memamerkan karya-karya bunganya di sisi jalan Asia Afrika itu yang pameran ke-1. Pameran keduanya adalah menggambarkan kayak menjawab apakah Anda tumbuh bersama kota dan Anda tinggal gitu. Jadi ini kayak kita merepresentasikan apa sih Bandung gitu. Bandung sebagai kebetulan rumah kami di pusat kota gitu yang lekat dengan turisme gitu. Jadi kita menggagas satu pameran tentang turisme gitu. Jadi kayak citra kota dalam pariwisata gitu yang akan kita pamerkan di jalan Dalam Kaum, salah satu jalan di pinggir alun-alun Bandung sebelah Masjid Agung gitu. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan maukah Anda merangkai memori-memori tentang orang-orang dan kota Anda? Nah, ini kita akan bekerja sama dengan eh, satu kolektif performance art gitu. Eh, ini yang akan kita bikin adalah tentang kita menyebutkan kayak arsip performance gitu. Jadi arsip-arsip dari foto-foto Pak Inan Ruslan itu tentang foto-foto Asia Afrika gitu. Tapi kita mengambil dari sudut pandangnya bukan Asia Afrikanya, tapi sudut pandang tentang kenangan warga tentang Asia Afrika gitu. Jadi ntar ada eh, performance yang akan kita tanam dari di berbagai sudut-sudut yang menjadi titik-titik peristiwa-peristiwa Asia Afrika gitu. Tentunya di luar gedungnya sendiri yang berhubungan dengan warga gitu. Dan ada bandros gitu, bandros yang akan keliling. Kita akan menceritakan jadi ini kayak konsepnya kayak agen wisata ingatan gitu. Jadi bagaimana Asia Afrika dalam ingatan warga gitu. Jadi emang kita ntar kayak buka booth kayak agen travel tour gitu, tour dan travel yang akan menceritakan tentang kenangan-kenangan terhadap Asia Afrika yang akan di host sama teman-teman dari Bandung Performance Art gitu. Yang keempat, apa yang Anda impikan tentang kota Anda? Nah, ini yang kita jadi main venue-nya di sini kita ntar. Kita akan mengaktifasi gitu tetangga kampung kita gitu di belakang Braga gitu yang akan jadi venue utama yang inilah pameran yang akan melibatkan warga gitu. Jadi hampir mungkin 80% akan melibatkan warga. Kita akan mengadakan workshop dengan warga untuk meng-create konsep tentang karyaan terhadap apa sih sebenarnya impian warga itu terhadap kota Bandung gitu. Ya itu yang jadi main venue-nya kita di sana ntar. Jadi ntar openingnya dan venue-nya di sana. Jadi ntar kita pameran di sana gitu. Sama di sana juga ada pameran kita kerjasama sama Artaka gitu. Artaka dari Hong Kong yang itu akan itu karena program tahun kemarin kita kerjasama sama Artaka yang ada grant gitu. Jadi pemenang grant sekarang kita pamerkan di sekarang yang bekerja sama dengan Artaka gitu. Yang terakhir adalah seberapa besar kolaborasi dan semangat kota Anda dan tercermin dalam festival. Nah, inilah ntar yang akan banyak kolaborator-kolaborator dari luar yang akan tampil di Bandung Photomon gitu yang kemungkinan ada beberapa kolektif dari terutama negara Asia gitu. Dari negara Asia terus baik kolektif ntar berkarya pameran ataupun ntar yang berhubungan dengan photobook gitu. Tapi kalau photobook di Bandung Fotografi Mon itu karena kemarin kita udah menemukan pola ternyata
kita akan berpameran terhadap hasil-hasil riset gitu. Hasil-hasil riset, jadi hasil-hasil riset itu praktek-praktek buku foto yang akan kita tampilkan ya kayak tahun kemarin yang dikuratorin Sokong gitu. Nah, tahun sekarang kita mencoba berkolaborasi dengan mudah-mudahan kesampaian gitu karena berhubungan dengan tadi gitu pendanaan karena kita pengen bekerja sama dengan ada satu kolektif buku foto dari Asia juga gitu yang akan berbicara tentang praktek buku di Asia gitu. Kemungkinan akan menampilkan hasil riset mereka gitu. Hasil mereka yang akan dibawa ke sini gitu. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan mereka juga ke sini. Kalau enggak ya hasil buku-bukunya. Jadi hasil riset itu yang akan kita pamerkan gitu. Jadi dan kedua adalah kayak Bandung ini kan rada politis gitu. Bandung memang dikenal kota sangat feodal gitu. Jadi kayak kebetulan kita berada di letak di tengah gitu, dari sentral gitu. Jadi kita juga pengen menjembatani antara gap itu antara cara berkeseniannya di utara karena yang mapan itu di utara gitu dengan teman-teman yang ada di selatan gitu. Jadi ntar kita akan mengakomodir seniman-seniman ataupun fotografer dari arah selatan Bandung gitu yang mungkin termarginalkan karena mungkin tahunya sistem sistem Bandung dibangun dengan sistem yang sangat kolonial gitu. Jadi berpengaruh terhadap peta peta berkeseniannya. Jadi kita mencoba untuk mengangkat teman-teman dari Bandung Selatan untuk ya kita menganggap bahwa tempat kita itu daerah Asia Afrika alun-alun itu sebagai sentral yang bisa menjadi jembatan antara atas gitu dan atas itu utara dan selatan. Kurang lebih begitu sih Bandung Fotografi Mon yang kita akan bikin gitu selama 1 bulan gitu. Mungkin workshop juga nggak banyak workshop, tapi kita akan memang lebih banyak di pameran dan talk show entarnya gitu, yang akan menyesuaikan dengan teman-teman yang datang ke sini gitu. Kebetulan juga ntar untuk acara kolaborasinya kita juga ada pengen menduetkan gitu antara kolektif di Asia, ada kolektif di Asia dengan kolektif yang di Indonesia untuk di acara Project Senet gitu. Ya kurang lebih Bandung Foto Woman kayak begitu. Silahkan Mbak Anin di Solo Festival ada apa tahun ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena ini on off terus kameranya. Maklum ya, ini bayinya nih Ya. kalau malam udah harus di. Oke. Ya, jadi di SPF tahun ini rasanya juga di SPF tahun ini temanya adalah Voices. Voices diharapkan bisa menjadi sebuah apa ya? Jadi kami bisa memberikan mengakomodir suara-suara atau voices itu menjadi satu bentuk kegiatan fotografi sehingga voices yang hadir itu adalah suara-suara yang berasal dari entah itu satu isu politik, sosial, segala macam yang memang muncul di sekitar mereka si calon pameris itu. Sehingga kami di SPF 2023 ini akan nantinya mengakomodir suara-suara tersebut dalam tanda kutip nanti berbentuk secara visual ya atau fotografi itu dengan beberapa event di dalam SPF itu sendiri gitu. Tapi sebelum SPF itu dibuka nanti ada semacam pre-event di mana itu dikelola juga oleh teman-teman dari alumni ya kami sebagai satu event festival yang memang diperuntukkan mahasiswa ya dan kami berasal dari Prodi Foto tidak ingin kemudian melepaskan teman-teman alumni gitu ya sehingga mereka bagaimana caranya bisa menjadi atau bisa terlibat dalam festival ini gitu. Sehingga ada residensi sebelum pembukaan itu jadi kira-kira 1 bulan sebelum SPF
sebelum opening nanti akan ada residensi yang akan diikuti oleh 5 orang ya, 5 orang dengan kemudian memiliki kegiatan yang nantinya 5 orang tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam bentuk karya ya, dalam bentuk visual untuk kemudian dipamerkan dalam acara exhibition-nya si SPF itu sendiri. Untuk acara SPF-nya sendiri di dalamnya ada seperti yang kemarin-kemarin kami tampilkan, cuman ini memang ada pengetatan yang ada sharing discussion ini dilakukan beberapa kali selama kurun waktu 5 hari itu. Ya, jadi di sharing discussion ini lebih menitik beratkan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang memang berasal dari karya-karya mahasiswa yang ikut dalam pameran itu. Kemudian artis talk nanti akan kami pilih dari pameris yang memang mengikuti exhibition itu. Artis talk itu ada sekitar 2 kali. Kemudian juga akan ada seminar. Ya, seminar di sini kita memberikan satu ruang yang lebih formal ya, berkaitan dengan baik itu narasumbernya, kemudian audiensnya, yang biasanya kalau seminar itu nanti seperti beberapa tahun lalu itu akan ada semacam pembuatan makalahnya itu bisa dijadikan sebagai satu proceeding gitu nanti kalau dari kami gitu. Kemudian ada juga ini teman-teman mahasiswa juga untuk di hari terakhir itu ada expo dan hiburan yang memang di situ kami membayangkan kan akan banyak teman-teman mahasiswa lain juga, sehingga di situ merupakan satu waktu di mana teman-teman mahasiswa itu berkumpul, sehingga kami berkewajiban untuk memberikan semacam hiburan bagi mereka, yaitu nanti untuk penutupan. Tapi intinya itu tadi acara-acara intinya ya ada sekitar 4 dan itu masih sampai saat ini masih kami godok lagi, sehingga semoga akan menampilkan acara yang jauh lebih baik dari tahun lalu. Oh ya, ini sebagai tambahan aja ya, tadi kayaknya belum Pak sampaikan bahwa di SPF itu baru memiliki skup internasional itu baru mulai 2021 ya. Karena kalau di kami minimal itu ada 3 negara yang terlibat itu sudah bisa dikatakan sebagai festival internasional, sehingga kami berusaha sampai saat ini untuk mempertahankan hal tersebut. Bagaimanapun caranya, mungkin dengan mengundang pameris-pameris dari luar ataupun narasumber dari luar, sehingga nanti ada beberapa negara yang ikut terlibat di dalam SPF 2023 ini. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan dari SPF, Mas Bayu dan teman-teman. Oke, Mbak. Tanggal berapa, Mbak? 9 sampai 13 9 sampai November. 13 November ya. Yes. Oke. Ya, ini mungkin sudah tergambar ya paparan dari apa yang mau kita kerjakan, apa visi misi sampai problematika dapur kita gitu kan. Ini menjadi gambaran lah 4 festival foto yang ada di Indonesia itu bagaimana caranya, bagaimana mengelolanya, dan acaranya kayak apa, itu udah mungkin terangkum dalam obrolan kita malam ini gitu. Terima kasih pada teman-teman dari Jogja Photo Festival, dari GFest, dari Solo Festival yang sudah bergabung dalam podcast West of Pro ini kerjasama dengan GFest. Semoga ini bisa jadi informasi
bersama gitu, dan semoga sukses semua teman-teman acaranya. Kita saling mendoakan gitu dan saling menguatkan gitu, dan Amin. mungkin terjalin banyak kolaborasi nantinya gitu di antara festival-festival ini, karena yang kita butuhkan adalah gimana kita mempertahankan keberlanjutan festival ini gitu, dan mungkin mendorong kota-kota lain untuk bisa bikin festival, akan semakin ramai gitu festival-festival foto yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk obrolan malam ini gitu. Sampai bertemu di festival-festival kita di kota-kota kita, Jogja, Jakarta, Bandung, dan Solo. Sampai bertemu di Voice of Raw berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang SPF di sini. Terima Selamat malam kasih. semua. Malam. Selamat malam semua. Malam.